Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Pertarungan Muta versus Mahito langsung memuncak. Dan ya, kurang lebih seperti inilah gambaran pertempuran di Shibuya nantinya. Sat-sat langsung bantai, tapi kalau sampai salah langkah maka akan kebantai. Yuk langsung aja kita mulai pembahasan detail menarik Jujutsu Kaisen Season 2 episode ke-7. Check out, check it bro. Detail pertama, kualitas pertarungan Muta versus Mahito. Setelah disembuhkan dengan Idol Transfiguration, Kokichi Muta mengaktifkan armor terkuatnya, yaitu Ultimate Mekamaru mode absolut untuk melawan Mahito. Ultimate Mekamaru sendiri diciptakan Muta karena terinspirasi dari film robot raksasa favoritnya, yang teman-teman sendiri pasti tahu robot apa itu. Yap, Evangelion. Ini adalah inspirasi Muta dalam menciptakan Ultimate Mekamaru mode absolut, atau kalau mau jujur-jujuran, ini sebenarnya inspirasi Giga Akutami, berkedok inspirasi Muta, bahkan beberapa adegan pertarungan bisa dilihat di sini dibuat mirip dengan Evangelion. Secara keseluruhan, kualitas pertarungan Muta melawan Mahito sangat-sangat bagus. Efek dari ledakan energi Blast Ultra Cannon dan Miracle Cannon yang didominasi warna merah dan dikatakan setara output kelas spesial sangat mantap banget. Serangan tersebut tidak kalah dengan energi Blast Rikayuta. Efek serangan Simple Domain yang dimasukkan ke dalam tabung juga keren, apalagi setelahnya disertai tendangan dari Mekamaru mode absolut untuk membuat Mahito terpental. Belum lagi Pigeon Viola yang menembak dengan cara mengejar. Abdikos tidak tahu seberapa banyak budget yang digunakan untuk membuat animasi ini, karena perubahan bentuk Mahito benar-benar smooth. Dari burung menjadi serigala, dari serigala menjadi tikus, dari tikus menjadi gorila, lalu sempat menjadi kelelawar dan kembali jadi burung. Itu benar-benar keren banget. Dan tentu saja yang paling epic adalah nuansa horor saat Mahito menggunakan Domain Expansion untuk membunuh Mekamaru, dan saat Mahito kembali dari kematian untuk membunuh Muta namun berhasil di counter. Dan saat Mahito kembali dari kematian untuk balik membunuh Muta. Yap, dua momen tersebut benar-benar horor, sehingga terasa banget kalau anime ini tidak ingin melupakan genre dasarnya, yaitu horror action. Detail kedua, seberapa penting pertarungan Muta versus Mahito. Bukan hanya bagus, pertarungan Muta dan Mahito sebenarnya sangat penting, karena insiden Shibuya tidak akan pernah bisa dimulai jika tidak ada pertarungan Muta versus Mahito. Yap, andaikan setelah disembuhkan Mahito, Muta berhasil kabur, maka insiden Shibuya tidak akan terjadi, karena Muta bisa langsung memberitahu Gojo dengan Six Eyes dan teleport akan menemukan Kenjaku, dan akhirnya Jujutsu Kaisen tamat. Yap, jadi memang harus ada pertarungan, karena kalau tidak maka Jujutsu Kaisen berakhir di sini. Detail ketiga, catatan penting di pertarungan Muta versus Mahito, karena ini hanya pertarungan pembuka insiden Shibuya. Jadi sudah bisa dipastikan kalau Mahito dan Kenjaku akan dapat plot armor super tebal untuk menang, karena keberadaan mereka sangat dibutuhkan untuk cerita selanjutnya. Namun meski begitu, ada beberapa catatan penting untuk pertarungan ini. Yang pertama, disinilah kita diperkenalkan dengan jelas tentang Simple Domain. Bagaimana teknik ini bisa dimodifikasi untuk mengcounter teknik kutukan. Bahkan Kenjaku tertawa melihat ulah Muta yang memasukkan Simple Domain ke dalam tabung. Dari sini Kenjaku jadi kepikiran teknik untuk menginjek Simple Domain dari dalam dan keluar bersamaan dengan output. Yap, mungkin dari sinilah Kenjaku pada akhirnya menciptakan Domain Amplification dan mengajarkannya pada Jogo dan Hanami, karena memang Kenjaku adalah masternya teknik barir. Jadi sangat masuk akal kalau Domain Amplification inspirasinya adalah cara Muta bertarung dengan Simple Domain. Yap, bahkan kalau Abdikos boleh mengatakan, penemu Domain Amplification bukan Kenjaku tapi Kokichi Muta, yaitu saat dia memasukkan Simple Domain ke dalam tabung dan serangan tersebut langsung mengenai jiwa Mahito. Hanya saja saat itu Muta tidak memberinya nama Domain Amplification, melainkan hanya Simple Domain yang masuk dalam tabung.
Catatan penting kedua adalah barir Kenjaku sempurna berkat pertarungan ini. Buat yang tidak tahu, elemen penting di insiden Shibuya adalah barir yang telah disesuaikan, di mana barir ini berbentuk mirip paku dan kelestariannya disesuaikan dengan penjaga barir. Yap, di sini Kenjaku mencoba peruntukan barir tersebut yang kemungkinan disumpah pengikat, kalau bukan dengan dirinya maka dengan Mahito. Jadi selama bukan Kenjaku atau Mahito yang melepaskannya, atau selama salah satu dari keduanya tidak dikalahkan, maka barir ini tidak akan bisa hilang. Yap, dengan berakhirnya pertarungan Muta versus Mahito, maka Kenjaku tahu kalau barir sempurna ini telah bekerja dengan sangat baik dan siap disebarkan ke roh kutukan dan para pengguna kutukan yang beraliansi dengan Kenjaku. Yap, andaikan tidak ada pertarungan dengan Muta, maka Kenjaku tidak pernah tahu kalau barir ini bekerja sempurna, atau bisa jadi ada raid gagal di situ. Detail keempat, masalah dasar insiden Shibuya. Seperti yang Abdikos jelaskan sebelumnya, barir akan menjadi masalah utama di insiden Shibuya. Dan ya, barir di insiden Shibuya, skala sumpah pengikatnya telah diperluas daripada barir saat melawan Muta. Yap, barir ini hanya menahan manusia dan sinyal untuk keluar, tapi sama sekali tidak menghalangi penyihir untuk keluar masuk dengan bebas. Bahkan Kusakabe sempat mengecek ada apa di dalam barir. Dia tidak menemukan roh kutukan di sana, hanya orang-orang terjebak yang dipaksa meneriakkan nama Gojo Satoru untuk kebebasan mereka. Yap, dari sini sebenarnya jelas kalau target utama insiden Shibuya adalah Gojo Satoru. Jadi semua sumber daya yang dikumpulkan Kenjaku selama ini akan digunakan untuk keberlangsungan menyegel Gojo. Yap, jika Gojo berhasil disegel, harusnya insiden Shibuya berakhir. Tapi ada nilai plot twist plus-plus yang membuat insiden Shibuya tidak akan berakhir meski Gojo berhasil disegel. Nilai plus-plusnya akan Abdikos bahas seiring berjalannya episode. Detail kelima, penjelasan tim penyihir di Shibuya. Setelah mengetahui masalah utama, kita membahas kelompok Jujutsu yang disebar untuk menangani masalah ini. Yap, awalnya masalah ini sebenarnya tidak terlihat mengerikan jika dibandingkan Hyakiyaku Geto yang menyerang langsung Tokyo dan Kyoto. Jadi markas pusat Jujutsu hanya mengirimkan 3-4 kelompok penyihir untuk menangani hal ini. 3 diantaranya berjaga di sekitar tirai, yaitu kelompok Nanami Inumegumi, kelompok Naobito Makinobara, dan kelompok Panda Kusakabe. Bahkan Kusakabe sempat mengecek ke dalam barir dan tidak menemukan apapun di sana, menandakan kalau teror ini tidak semengerikan Hyakiyaku. Jadi cukup 3-4 tim ditambah Gojo Satoru sebagai ujung tombak penyerbu dan investigator, maka masalah ini akan segera selesai. Yap, Kenjaku sengaja adu kepintaran dengan markas pusat Jujutsu di sini. Dia mengelabui markas pusat Jujutsu agar tidak menganggap serius teror insiden Shibuya, sehingga markas pusat Jujutsu lengah dan penyegelan Gojo bisa berlangsung mulus tanpa hambatan. Yap, apakah penyegelan Gojo mulus sesuai rencana Kenjaku? Tentu saja tidak, karena disinilah kita akan melihat level sebenarnya dari yang terkuat Gojo Satoru dalam menghadapi keroyokan kelas spesial. Nantikan di pembahasan episode berikutnya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.